Halo semuanya, saya Kusena, saya owner dari Guys. Guys sendiri sudah berdiri sejak tahun 2022. Baru hampir setahun ya sebenarnya. Guys sendiri artinya itu dari bahasa Inggris, diambil dari kata guys yang berarti teman. Tapi kita ganti sedikit ejaannya. Nah, Guys sendiri ini kita pilih nama Guys karena kita ingin orang yang datang ke Guys itu merasakan perasaan ketemu dengan teman lama. Jadi kita ingin membuat suasana di sini itu senyaman mungkin sehingga orang yang bertemu kami itu juga bisa merasa kalau ini tuh tidak asing. Ini tuh adalah tempat yang seakan-akan sudah seperti rumah keduanya. Kita selain itu kita juga memberikan makanan dan tempat kami twist modern. Jadi semua makanan kami itu dibuat sehingga ada sedikit yang berbeda dari yang biasanya. Tapi overall masih merasa sangat familiar lah dengan yang lama. Uniqueness dari Guys. Sebenarnya kalau kita bilang uniqueness, segala hal itu berpengaruh ke uniqueness. Mulai dari makanan sampai service dan juga decoration. Kita gak bisa bilang makanan kita adalah makanan paling unik ya. Cuman kita bisa bilang kalau misalnya customer experience di sini adalah unique selling point kami. Jadi mulai dari makanan, service dan juga tema-tema yang berganti terus sesuai dengan apa yang sedang customer inginkan. Nah, itu adalah unique experience yang kami coba ingin berikan untuk customer. Kita sih mulainya dari Christmas ya kayaknya. Jadi setiap ada holiday besar kita coba melakukan dekorasi atau kita ada event tertentu. Pas Christmas kita dekor Christmas, ada photo booth, ada Christmas tree. Terus pas Valentine's kita bikin kayak Valentine's dinner di mana kayak orang-orang bisa pesen set menu. Saya rasa kan jarang ya ada di tempat kayak di cafe lain lah ada semacam set menu gitu buat Valentine's. Terus ada photo booth juga pas Valentine's. Pas Chinese New Year kita ada kasih fortune cookie yang gratis, jadi bisa ada fortune cookie. Jadi ya banyak hal lah yang kita coba incorporate ke dalam kita punya experience setiap bulan. Kenapa orang harus kesini? Sebenarnya sih gak semua orang sih ya harus kesini. Cuman orang-orang yang percaya kalau misalnya orang yang lebih peduli tentang apa yang dimakan gitu. Maksudnya itu kita buat semua makanan kita ini dengan purpose, dengan intention. Jadi setiap hal yang kita sajikan ke customer itu ada niat di baliknya gitu. Jadi kita nggak pernah bikin makanan yang misalnya ya cuman cantik doang gitu. Semua makanan itu sebenarnya ada ceritanya. Kalau masalah struggle ya namanya juga bisnis kan everyday's problems gitu. Pastinya kalau buka pas COVID itu dulu kan pastinya sedikit gambling juga karena kan dulu COVID belum selesai. Kita nggak pernah tahu bisa ada lockdown lagi atau enggak. Tapi ya itu gambling untuk kita bisa berani untuk buka. Dan pada saat itu juga kan SDM juga terbatas kayak sekarang kan. Menurut saya sih kuncinya dari perusahaan ya, company atau misalnya terutama di bidang ini ya, di bidang makanan minuman itu ada di manusianya. Dan di saat itu talent poolnya kan dikit, jadi kita benar-benar harus HR yang bagus, kita harus interview semuanya, kita harus pilih orang yang tepat yang gimana kayak gitu sih. Itu major struggle-nya dah, pasti semua orang juga sama SDM. Tergantung sukanya apa.
tergantung kayak makan babi atau enggak, itu kan yang paling penting ya, halal atau enggak yang halal, yang haram gitu kan. Nah kalau di sini itu banyak sekali orang yang suka yang haram, jadi kayak yang babi, ada nasi goreng pork belly. Itu juga semua orang rata-rata oke gitu ya. Terus kalau yang halal, yang aburi shoyu salmon, minumannya coklat, hot chocolate, kayak gitu sih rata-rata orang pesannya. Tergantung sukanya apa sih. Inspirasi menunya itu kita lihat dari, tergantung ya, setiap menu tuh ada ceritanya ya di balik masing-masing. Kayak contohnya pork ribs gitu kan, itu inspirasinya dari dulu ada restoran kan Tony Romas tuh, tapi sekarang kan dia udah beda. Nah kita pengen coba elevate yang dulu udah ada, yang dulu udah enak, kita taruh twist kita sendiri dengan caranya barbecue sauce-nya kita ganti, atau jenis porknya kita ganti cara processingnya. Jadi setiap dish itu sebenarnya terinspirasi dari macam-macam makanan lainnya gitu. Kayak breakfast wrap yang baru itu juga terinspirasi dari McDonald's apa breakfast wrap itu kan kecil ya, lucu gitu kan. Nah di sini kita coba elevate itu dengan caranya kita pakai keju yang lebih kualitasnya lebih tinggi, kita taruh pickled jalapeno, banyak lah untuk bikin dia lebih kompleks. Tergantung sih, kayak masing-masing makanan itu inspirasinya macam-macam gitu. Kita buka dari jam 8 udah buka, kan brunch itu kan harus jam 8 pagi. Kalau kita weekdays tutup jam 10, kalau weekend sampai jam 11 saat ini. Menu kopi sih lumayan oke ya. Kita coba kasih yang beberapa yang klasik-klasik. Di sini menu yang kita coba garap itu kan ada yang es kopi Korea. Itu mungkin kalau ngomongin kopi itu mungkin kita punya twist ya. Itu terinspirasi dari dulu ada bartender atau barista gitu jelasin kalau ini lagi ngetren di Korea. Terus pasti coba ya, lumayan enak juga sih. Kita kalau mesin kopi pakai Conti kan ya namanya ya. Ya kalau Conti oke sih. Kayak menurut kita dia itu untuk kualitas yang diberikan, harganya itu lumayan affordable. Dia pakai Esperto kan ya, Esperto yang community blend ya kalau salah deh, community blend kan 70-30. Itu enak sih, yang tapi it's better yang daripada yang classic blend. Yang community lebih enak. Kita rasa sih kalau di Peak ini pangsa pasarnya ini dia maunya yang rasanya lebih bold ya, dan gak mau asem kan. Jadi kita coba sediain yang lumayan bold tapi nggak bikin asam lambungnya sampai tinggi, asam lambungnya kayak gitu sih. F&B sulit ya, salah satu bisnis yang paling sulit ya kayaknya untuk ditelusuri ya. Sepertinya sih the best advice itu kalau misalnya mau serius itu beneran serius, jadi nggak bisa main-main kalau di F&B karena sangat fast pace dan high risk. Tapi ya paybacknya pastinya juga setimpal dengan apa yang kita mau telusuri.
namanya berinovasi, ada menu-menu yang nggak cocok di masyarakat gitu. Ya banyak sih. Ada yang vouch pair itu nggak cocok di kita punya pasar. Menunya biasa kita jalanin 3 bulan dan kita bantu dengan marketing juga. Kalau misalnya setelah 3 bulan trial and error dan udah di-adjust ke customer feedback tapi salesnya nggak growing, kita stop. Artinya memang konsep awalnya itu nggak ada product market fit-nya, jadi kita nggak bisa push, kita nggak bisa maksa juga kan. Kita coba adaptasi ya, harus ada balance antara kita punya kreativitas dan drive untuk innovate dan meet market demand juga sih. Gak bisa kita terlalu idealis untuk mau-maunya kita gitu kan, kayak gitu sih. Rencananya sih pasti akan ekspansi ya. Semua bisnis kan that's the dream ya, untuk bisa ekspansi, untuk grow gitu kan. Tapi tentunya kalau misalnya harus grow itu kan fondasinya harus kuat. Sekarang sih kita masih belum ada rencana ekspansi karena menurut saya belum terlalu kuat untuk SOP-nya kan. Kita masih coba perbaikin terus untuk segala hal ya, mulai dari manusianya, sistemnya, sampai ke ingredient, supply chain, supaya semuanya itu bisa konsisten di satu outlet. Kalau misalnya kita rasa sudah cukup, baru waktunya ekspansi. Kalau dulu tuh yang saya selalu pegang itu winners don't quit gitu. Jadi kalau misalnya kita mau win ya kita nggak bisa quit. Kalau kita misalnya dihadapin sama challenges ya, itu pastinya adalah cara kita untuk get to the next level. Jadi kita nggak pernah harus menyerah gitu, nggak bisa itu. Karena hidup tuh cuma win atau lose gitu. And you lose if you quit. Kalau you don't quit, you don't lose. Kayak gitu. Untuk Asterion sendiri awalnya itu kita produksi 4 grup. Dari 2017 itu kita udah launch untuk publik ya. Yang sudah terinstall itu kira-kira udah sekitar 3 atau 4 sampai video ini kita buat. Ada yang di daerah Padang Sidempuan, ada yang di daerah Jogja. Volumetric, jadi volumetric itu adalah volume itu isi atau volume, metric itu ukur.